Shalom, selamat sore untuk kita. Pembacaan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ke-8 hingga Pengkhotbah pasal 6 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungannya pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit pun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan keadaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu apapun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan, sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin, malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah yang kuanggap baik dan tetap ialah, kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ada suatu kemalangan yang telah dikulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh ratusan anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Sebab anak gugur itu datang dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan, dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi, biarpun ia hidup 2 kali 1000 tahun. Kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya, dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek?
dari hidup yang sia-sia yang ditempuhnya seperti bayangan. Apakah yang dapat mengatakan siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah setiap kita yang membaca sabdanya, yang merenungkan dan mau melakukan dalam hidup sehari-hari. Dari bagian pembacaan firman Tuhan, kita belajar bersama-sama di bawah satu tema perenungan, yaitu kaya tidak identik dengan bahagia. Kaya tidak identik dengan bahagia. Banyak orang yang berpikir bahwa semakin kaya seseorang, maka semakin ia bahagia. Nyatanya ada saja orang kaya yang bunuh diri atau yang bercerai dari pasangannya. Sebaliknya, ada orang miskin yang hidup sampai usia lanjut atau setia bersama pasangannya sampai akhir hidupnya. Pengkhotbah memberikan bukti bahwa uang tidak dapat memberikan kepuasan. Pertama, semakin kaya seseorang, justru ia semakin tidak puas dengan kekayaannya. Orang seperti ini terjebak dalam ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan, seperti pada pasal 5 ayatnya yang ke-9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, semakin kaya seseorang, semakin banyak orang yang mau memanfaatkannya. Pada pasal 5 ayatnya yang ke-10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Orang kaya akan dikelilingi orang banyak. Orang hanya menginginkan kekayaannya dan bukan orang-orang yang dengan tulus mengasihinya. Ketiga, semakin dikenyangkan oleh harta, ia semakin sulit tidur. Itu ada pada ayatnya yang ke-11. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Mungkin perasaan khawatir akan kehilangan hartanya atau keinginan bertambah kaya membuat dia tidak pernah mengalami ketenangan. Ada lagi yang lebih menakutkan, yaitu kekayaan menjadi celaka bagi diri sendiri. Ada pada ayatnya yang ke-12. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, orang bisa dirampok atau dibunuh karena kekayaannya, atau dilenyapkan oleh kemalangan sehingga tidak ada yang dapat diberikan kepada anaknya. Pada ayat 13, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Jangan berpikir bahwa kekayaan akan membawa kebahagiaan kepada kita, karena kaya tidak identik dengan bahagia. Bahkan cukup banyak sisi negatif dari kekayaan. Karena itu, janganlah hidup ini hanya dipakai untuk mengejar harta yang sia-sia atau harta yang fana. Bahkan di dalam menikmati kekayaan itu, banyak kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, keraguan-raguan yang dialami atau dihadapi oleh manusia. Karena itu janganlah hidup ini hanya dipakai untuk mengejar kekayaan. Manusia hanya tahu apa yang bersifat sementara, sedangkan Tuhan tahu apa yang kekal atau dan yang abadi.
Itulah yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan oleh Tuhan kepada kita. Matius 6 ayat 33. Jika kita mau bahagia, jangan kejar kekayaan, tetapi kejarlah ketaatan dan sikap takut akan Tuhan. Ketika kekayaan memberikan kekhawatiran, keselamatan di dalam Tuhan memberikan kebahagiaan yang kekal. Tuhan memberikan kebahagiaan yang kekal. Demikianlah kita berdoa dan bersyukur hanya kepada Tuhan, sebab Dialah sumber hidup dan kebahagiaan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, harta tidak salah. Tetapi yang membuat harta itu menjadi masalah adalah hati, pikiran, dan perasaan kita. Hidup kita mulai terfokus, terpikat, dan terikat kepada kekayaan dan mengabaikan Sang Pemberi berkat itu. Kita lebih banyak mengagungkan harta kekayaan kita, dan kita melupakan siapa pemberi itu sendiri. Saudara yang diberkati Tuhan, marilah dalam hidup ini, sepanjang kita hidup di dunia ini, mari kita lebih banyak mencari harta yang bersifat kekal, yaitu Yesus Kristus. Ketaatan dan ketakutan serta kesetiaan kepada Dia membawa kita kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu memiliki harta yang termahal dan tak ternilai dengan apapun dalam dunia ini. Tuhan memberkati kita melalui firman. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa saat ini kami telah belajar dari firman-Mu. Kami telah dengar nasihat Tuhan, bahwa ketika kami lebih memikatkan hati kami dengan dunia ini, maka kami mengalami kerugian yang besar, bahwa kebahagiaan abadi dengan memiliki harta surgawi yaitu Yesus Kristus akan selalu kami abaikan. Bapa di sorga, terima kasih kami dinasihati oleh Tuhan sore hari ini. Biarlah hati kami semakin dipikat dan terpikat kepada satu sikap ketaatan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, dan mencari Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, terima kasih untuk nasihat dan bimbingan Tuhan bagi kehidupan kami. Ajarlah kami terus Tuhan, untuk kami lebih mendahulukan perkara-perkara kerajaan sorga. Karena ketika kami lebih mengutamakan perkara-perkara surgawi, lebih mengutamakan hal kerajaan Allah, maka apapun yang kami butuhkan, Tuhan tambahkan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat sore untuk kita semua.